adalah hasil penilaian kurikulum 1975 antara tahun 1979 sampai 1981 yang juga mencakup perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan yang cepat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ilmu dan teknologi, menghendaki adanya penyempurnaan terhadap kurikulum itu. Yang ketiga, adanya hasil-hasil yang dicapai oleh proyek penelitian sekolah. Untuk pembangunan pada tahun 1973 sampai 1984, hasil studi kognitif atau keberhasilan perintisan bantuan profesional kepada guru yang menekankan pada pendekatan cara belajar siswa aktif untuk tahunnya 1978 sampai 1990-an, dan hasil penelitian pada tahun 1979 sampai 1986, dan mengembangkan keterampilan proses pada tahun 1980 sampai 1984. Mengembangkan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1978 dan nomor 2 garing MPR garing 1983, yaitu pendidikan nasional berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat bangsa agar dapat menumbuhkan kemanusiaan, manusia-manusia yang membangun, yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Untuk perbaikan terhadap kurikulum ini mencakup yang pertama, peninjauan kembali secara menyeluruh kurikulum yang berlaku melalui pendekatan pengembangan yang bertitik tolak pada yang pertama, pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikuasai dalam membentuk kemampuan dan watak peserta didik. Kedua, ada keterpaduan dan keserasian antara mitra kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, ada penyesuaian tujuan dan struktur kurikulum dalam pengembangan masyarakat, pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bidang atau program yang berdiri sendiri dari teman anak-anak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja. Next. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum 1984 ini adalah prinsip demokrasi dekonsentrasi yang mempunyai arti adanya pembagian kewenangan dalam pengembangan kurikulum antara pusat dan daerah. Untuk kewenangan daerah dalam hal ini terutama terletak pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat dan lapangan kerja di daerah. Begitupun di pusat. Upaya perbaikan kurikulum melalui pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dalam arti hasil perbaikan kurikulum biarpun dilaksanakan pada tahun 1984 atau 1985, tetapi upaya penetapan tetap perlu diadakan secara terus-menerus dengan perbaikan kurikulum yang berlaku dan menetapkan secara terus-menerus dapat diterapkan memberi peluang kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, serta dapat lebih mampu memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama lapangan kerja.
Nah, untuk poin yang kedua ada materi mata pelajaran kurikulum ini akan dijelaskan oleh Saudara Evi. Baik, terima kasih Aldi atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi atau mata pelajaran pada kurikulum 1984. Boleh di next? Baik, sebelumnya ada kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984. Yang pertama, adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Nah, kalau pada kurikulum 1975 terdapat 8 pelajaran inti, maka pada kurikulum 1984 terdapat 16 mata pelajaran inti yang mencakup agama, pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusastraan Indonesia, geografi Indonesia, geografi dunia, ekonomi, kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani dan olahraga, dan sejarah dunia atau sejarah nasional. Yang kedua, ada penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang ketiga, adanya perubahan program jurusan. Semula pada kurikulum 1975 terdapat 3 jurusan di SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Maka pada kurikulum 1984, jurusan dinyatakan dalam program A dan B. Program A ini terdiri dari mata pelajaran fisika, lalu yang kedua ada mata pelajaran biologi, yang ketiga ada mata pelajaran ekonomi, yang keempat ada mata pelajaran bahasa dan budaya. Sedangkan program B adalah program yang mengarah pada keterampilan kejuruan yang akan dapat terjun langsung di masyarakat. Lalu yang keempat ada pentahapan waktu pelaksanaan. Kurikulum 1984 ini dilaksanakan secara bertahap dari kelas rendah berturut tahun berikutnya di kelas yang lebih tinggi. Boleh di next. Lalu ada program pengajaran di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar ini, kurikulum SD 1984 memiliki struktur yang hampir sama dengan kurikulum SD 1975. Yang kedua, semua mata pelajaran tidak dibagi dalam kelompok-kelompok seperti pada kurikulum 1975. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran bertambah menjadi 11 dengan adanya tambahan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dan bahasa daerah. Nah, PSPB ini untuk tingkat SD tidak diberikan di setiap caturulan, tetapi diberikan pada setiap caturulan 3. Sedangkan bahasa daerah hanya berlaku untuk di sejumlah daerah Indonesia seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Jam pembelajaran untuk bahasa Indonesia pada caturulan 3 berkurang 1 jam untuk diberikan kepada PSPB. Boleh di next. Nah, berikut ada struktur program pelajaran di sekolah dasar. Nah, bahasa Indonesia di sini terlihat ada 8 jam atau 7 jam karena di caturulan ketiga bahasa Indonesia akan berkurang 1 jam untuk diberikan ke pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada program pengajaran pada sekolah menengah pertama. Nah, di sini programnya dibagi menjadi 3, yaitu ada program pendidikan umum, program pendidikan akademis, dan program pendidikan keterampilan. Nah, program pendidikan umum ini terdapat mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa juga, sehingga jumlah mata pelajaran di kelompok ini bertambah 1 dari kurikulum sekolah menengah pertama 1975. Lalu pada program pendidikan akademik di sini mata pelajaran IPA langsung dibagi atas biologi dan fisika. Lalu pembelajaran IPS tidak dipisahkan dan tetap memiliki jam pelajaran per minggu 4 jam sama dengan kurikulum 1975. Lalu yang terakhir, pendidikan keterampilan ini jika pada jenjang sekolah menengah pertama 1975 ini terdapat mata pelajaran yang dikategorikan sebagai pilihan terikat dan pilihan bebas yang diberikan secara bergantian pada semester ganjil dan genap, maka pada kurikulum 1984 hanya terdapat mata pelajaran yang dinamakan pendidikan keterampilan yang diberikan setiap semester dengan jam pelajaran 4 jam setiap minggunya. Boleh di next. Nah, berikut ada susunan program pengajaran pada sekolah menengah pertama. Boleh next.
Lalu selanjutnya ada program pengajaran sekolah menengah tingkat atas. Struktur kurikulum sekolah menengah tingkat atas di tahun 1984 ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan dengan kurikulum sekolah menengah tingkat atas pada tahun 1975. Nah, pada kurikulum 1984 ini, mata pembelajaran dikelompokkan menjadi mata pelajaran inti dan program pembelajaran pilihan. Pada program inti ini, program ini wajib diikuti oleh semua siswa, terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan atau fungsi SMA. Yang pertama yakni mendidik siswa menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan sekaligus merupakan perwujudan upaya untuk menempatkan siswa dalam suasana kebersamaan. Program inti dalam kurikulum SMA ini mencakup mata pelajaran pendidikan agama, Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan sastra Indonesia, ekonomi, geografi, pendidikan jasmani dan olahraga atau kesehatan, pendidikan seni, pendidikan keterampilan, matematika, biologi, fisika, kimia, sejarah, dan bahasa Inggris. Lalu, program pilihan ini atau program khusus ini merupakan program yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan atau SMA yang kedua dan ketiga, yaitu menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan yang akan terjun langsung di dunia kerja. Nah, program ini diadakan dengan bertitik tolak pada perbedaan bakat dan minat perorangan serta kebutuhan lingkungan. Program khusus dari kurikulum 1984 pada tingkat sekolah menengah atas ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama tadi ada program A atau program yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan SMA, yang kedua yakni memberikan bekal kemampuan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ada 4 kelompok program studi pada pendidikan tinggi yang berlaku sedewasa ini, yaitu kelompok ilmu fisik, ilmu biologi, ilmu psikososial, dan pengetahuan budaya. Nah, sesuai dengan lingkup program pendidikan di SMA, di mana psikologi tidak diajarkan, maka program-program yang tercakup pada program A di sekolah menengah tingkat atas ini terdiri dari program ilmu fisik, yaitu menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji baik gejala-gejala alamiah, yang menyangkut benda atau bahan tak hidup, seperti fisika, kimia, elektronika, astronomi, geologi, dan sebagainya, maupun bidang matematika. Lalu yang kedua ada program ilmu biologi yang menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji gejala-gejala alamiah yang hidup seperti pertanian, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada program ilmu sosial yang menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji kehidupan sosial manusia seperti ilmu administrasi, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, program pengetahuan budaya menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji aspek-aspek budaya seperti hukum, pengetahuan agama, filsafat, bahasa, sastra, sejarah, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada program B. Program B ini disediakan sebagai sarana untuk menampung minat dan bakat siswa untuk mendalami berbagai bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Program ini lebih diarahkan untuk mempersiapkan siswa-siswa yang akan langsung terjun bekerja sesudah tamat sekolah menengah tingkat atas maupun yang akan memasuki akademik, politeknik, program diploma, dan sebagainya sebelum bekerja. Program B ini disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan bidang-bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Seperti program di bidang teknologi industri yang menyiapkan siswa untuk memilih bidang teknologi industri sebagai lapangan pekerjaan setelah tamat SMA, ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke politeknik, akademi teknik, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada program di bidang kegiatan yang menyiapkan siswa untuk memilih bidang komputer sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA, ataupun yang melanjutkan pendidikannya ke akademi komputer, program diploma bidang komputer, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada program di bidang pertanian dan kehutanan yang menyiapkan siswa memilih bidang pertanian dan kehutanan sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA, ataupun yang melanjutkan pendidikannya ke akademi pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada program di bidang jasa yang menyiapkan siswa untuk memilih bidang pelayanan sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA, ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke akademi perdagangan, pariwisata, sekretaris, dan sebagainya.
Lalu yang kelima ada program di bidang kesejahteraan keluarga yang menyiapkan siswa untuk memilih bidang kesejahteraan keluarga sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun melanjutkan pendidikannya ke akademi gizi, akademi kesejahteraan keluarga, dan sebagainya. Lalu yang keenam ada program di bidang maritim yang menyiapkan siswa untuk memilih bidang kelautan sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke akademi pelayaran, perikanan laut, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh ada program di bidang budaya yang menyiapkan siswa yang memilih bidang budaya sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke akademi bahasa, akademi teater, akademi seni rupa, dan sebagainya. Boleh di next. Nah, berikut ada susunan program pengajaran pada sekolah menengah tingkat atas untuk ilmu fisik. Di situ ada program inti dan program pilihan yang harus diambil. Lalu yang kedua, boleh di next. Ada susunan program pengajaran pada sekolah menengah tingkat atas untuk ilmu biologi. Boleh di next. Lalu yang ketiga ada susunan program pengajaran pada sekolah menengah tingkat atas untuk ilmu sosial. Lalu ada susunan program pengajaran sekolah menengah tingkat atas untuk program pengetahuan dan budaya. Lalu di sini ada kesetaraan program pilihan A dan program pilihan B pada sekolah menengah tingkat atas. Di sini ilmu fisik setara dengan bidang teknologi industri yang berupa pilihannya ada kerajinan tangan, kerajinan kulit, otomotif, instalasi listrik, elektronika, dan pertukaran kayu. Dan yang kedua ada kesamaan pada bidang komputer yang pilihannya berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu untuk program biologi, kesamaannya dengan program B ini ada di bidang maritim yang program pilihannya berisi pelayaran dan penangkapan ikan laut. Lalu yang kedua ada bidang pertanian dan kehutanan yang berisi pilihan pertanian, perikanan darat, peternakan, dan kehutanan. Lalu program A selanjutnya ada ilmu sosial yang memiliki kesetaraan dengan program D yaitu pada bidang jasa yang berisi pilihan tata niaga, koperasi, perbukuan, dan pariwisata. Lalu yang kedua ada bidang kesejahteraan keluarga yang berisi pilihan tata boga, tata busana, dan tata graha. Lalu selanjutnya di program A pengetahuan budaya memiliki kesetaraan dengan program B yaitu bidang budaya yang memiliki pilihan bahasa daerah, sastra daerah, seni daerah, sejarah daerah, dan bahasa asing. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Evi atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya untuk evaluasi hasil belajar kurikulum 1984 akan dijelaskan oleh Saudara Gita Safitri. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut adalah evaluasi hasil belajar kurikulum 1984. Next. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Kelebihannya meliputi materi dan metode yang dimuat secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, siswa lebih berani dalam memberikan pendapat. Dan yang ketiga, keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar lebih tinggi dan ditunjukkan dalam peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, siswa dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang kelima, interaksi siswa lebih tinggi baik antar siswa maupun sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Adapun kekurangan dari kurikulum 1984 yaitu banyak sekolah yang menafsirkan cara belajar siswa aktif sehingga timbulnya suasana gaduh di kelas. Yang kedua, ketergantungan guru dan siswa pada suatu buku, teks, dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode serta sumber belajar lain. Yang ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau beberapa siswa saja. Yang keempat, siswa yang disebutkan dalam nomor 3, hal tersebut dapat membuat siswa yang pandai semakin pandai dan siswa yang lambat semakin lambat. Dan yang terakhir, guru kurang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Next.
Selanjutnya ada mata pelajaran yang tidak terdapat dalam kurikulum 1975, yaitu salah satu unsur GBHN tahun 1983 yang belum tercantumkan dalam kurikulum 1975, 1976, dan 1977 adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB dalam rangka pendidikan Pancasila yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan kreatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta membina kepribadian bangsa melalui proses integrasi dan internalisasi jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 pada generasi muda. Next. Nah, adapun karakteristik dari kurikulum 1984 itu sendiri adalah materi pelajarannya dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, yaitu semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga, kurikulum ini dicirikan dengan sifat kurikulum yang content-based kurikulum. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan keterampilan proses atau pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, dan mengkomunikasikan perolehannya. Next. Adapun hasil belajar dari kurikulum 1984 ini adalah kurikulum 1984 diarahkan untuk membentuk kemampuan peserta didik untuk mencari, menemukan, dan mengelola hasil perolehannya atau pendekatan yang mengacu pada bagaimana peserta didik harus belajar, yaitu belajar bagaimana cara belajar. Kurikulum ini dicirikan dengan sifat kurikulum yang content-based kurikulum, program mata pelajaran SD mencakup 11 bidang studi, SMP 11 bidang studi, dan SMA 15 bidang studi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih Gita. Selanjutnya ada analisis kritis kurikulum 1984 terhadap kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh April Trisnowati. Sebelumnya terima kasih kepada Aldi. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisis kritis kurikulum 1984 terhadap kurikulum 2013. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, kurikulum tahun 1904 ini mengusungkan proses skill approach. Meski mengutamakan kedekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi peserta didik ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar peserta didik aktif atau CBSA dan Student Active Learning yaitu SAL. Materi analisis perbandingan ini saya rangkum dari materi-materi yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Yang pertama ada faktor pembanding, yaitu pendekatan. Pada kurikulum 1984, materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral di sini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajar. Jadi, semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan. Pendekatan pengajarannya berpusat pada peserta didik. CBSA ini pendekatannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif secara terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, menggunakan pendekatan berbasis keilmuan atau scientific approach melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya adalah struktur program pembelajaran. Pada kurikulum 1984, terdapat program inti 15 bidang, yaitu program pelatihan A dan program pelatihan B. Yang A itu untuk bekal melanjutkan
ke perguruan tinggi. A1 ini menekankan pada pembelajaran fisika, A2 penekanan pada pembelajaran biologi, A3 penekanan pada mata pelajaran ekonomi, A4 penekanan pada mata pelajaran bahasa dan juga budaya. Yang B ini program yang mengarah kepada keterampilan kejuruan yang akan dapat menerjunkan siswa langsung berkecimpung dengan masyarakat. Tetapi mengingat program B memerlukan sarana sekolah yang cukup, maka program ini untuk sementara tidak terlalu sesuai. Selanjutnya pada kurikulum 2013, di SD terdapat 8 mata pelajaran dan 1 pelajaran bahasa daerah. Pada SMP terdapat 10 mata pelajaran. Di sekolah ada 9 mata pelajaran wajib ditambah pelajaran peminatan SMA dan mata pelajaran pilihan. Satu pelajaran 1 jam pelajaran, 45 menit dengan 43 jam belajar. Selanjutnya dalam hal sistematika. Tujuan institusional SMA yaitu program pengajaran, inti khusus dan pengelolaan program. Proses pelaksanaan kurikulum melalui pendekatan keterampilan proses. Ada satuan pelajaran, ketuntasan belajar, sistem kredit, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler, bimbingan karir, sistem penilaian, dan juga dalam hal administrasi dan supervisi. Dalam kurikulum 2013, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007, dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan pada sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan pendidikan dasar. Adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, ada tujuan pendidikan menengah, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Selanjutnya dalam hal penjurusan. Pada kurikulum 1984 ini tidak ada penjurusan, adanya hanya program pilihan A dan program pilihan B. Kalau misalnya program pilihan A itu disiapkan untuk ke pendidikan yang lebih lanjut ke perguruan tinggi. Kalau misalnya program pilihan B ini dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja, tetapi juga dipersiapkan untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Pada kurikulum 2013, sudah terdapat jurusan untuk SMA atau madrasah aliyah dan berbagai jurusan di SMK. Kalau di SMA, pada kurikulum 2013 ini sudah ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Kalau di SMK ada banyak seperti tata boga, tata busana, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dalam hal sistem pembelajaran. Pada kurikulum 1984, dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses, yaitu penyajian juga menggunakan satuan pembelajaran. Kemudian menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kalau di kurikulum 2013, untuk sekolah dasar dengan menggunakan pendekatan tematik terpadu. SMP, penguatan dalam hal IPA dan IPS, dan penyesuaian PISA, TMMS, dan lembaga lainnya. Semua pendekatan ini menggunakan pendekatan scientific, inquiry, discovery, project-based learning, cooperative learning, dan menggunakan lintasan taksonomi Anderson untuk pengetahuan, Dyers untuk keterampilan, dan Cradwell untuk sikap. Untuk ketuntasan belajarnya, pada tahun 1984 ini, ketuntasan kelompok dicapai jika minimal 85% jumlah siswa memenuhi ketuntasan belajar perseorangan. Yang kedua, penugasan minimal ketuntasan belajar adalah 75% dari setiap tahun bahasa telah dimiliki.
Selanjutnya ada kurikulum 2013, yaitu ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan penugasan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar kompetensi dasar yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penugasan minimal atau di atasnya. Sedangkan kalau ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar, maka itu ketuntasannya dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan. Kalau di kurikulum 2013 ini, nilai ketuntasan kompetensi sikapnya dituangkan dalam predikat, yaitu predikat sangat baik atau SB, baik, B, cukup C, dan kurang K. Nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni dari 4 hingga 1 untuk angka ekuivalennya dengan huruf A sampai D, sebagaimana yang tertera pada tabel. Kemudian ada program perbaikan dan pengayaan. Pada tahun 1984 ini, program perbaikan dilakukan oleh siswa atas bimbingan guru dengan jadwal tertentu. Program pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai penguasaan sebab ketuntasan masing-masing berbeda. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Program pengayaan dan remedial ini dilaksanakan untuk membantu siswa atau peserta didik yang belum sanggup untuk mencapai nilai dengan bantuan pembelajaran yang lebih mudah dipahami. Penilaian yang dimaksud adalah tidak terpaku pada hasil tes atau ulangan harian pada KD tertentu. Penilaian juga bisa dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung dari aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selanjutnya ada sistem bimbingan BP dan BK. Di samping bimbingan pelayanan secara umum, diselenggarakan bimbingan karir yang menekankan pada bimbingan kelompok dan bimbingan pilihan, serta bimbingan masa depan siswa. Jika di kurikulum 2013, BPBK berfungsi untuk menguatkan pembelajaran yang baik, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas, dan yang terakhir menyelenggarakan fungsi outreach. Selanjutnya ada sistem penilaian. Pada kurikulum 1984, yang pertama kegiatan yang dinilai itu proses dan hasil belajar. Yang kedua ada jenis penilaiannya, itu formatif, subsumatif, dan sumatif. Yang ketiga, nilai kokurikuler disatukan dalam menghitung nilai raport. Kemudian kalau misalnya pada kurikulum 2013, ada tes, portofolio, pedoman observasi, dan tes performa. Selanjutnya, dalam bidang sistem administrasi dan supervisi. Pada kurikulum tahun 1984, struktur sekolah terdiri dari yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua ada 4 wakil kepala sekolah, tata usaha, dewan guru, dan siswa. Adanya 4 wakasek ini membawa implikasi pengadministrasian yang berbeda dengan kurikulum 1975. Di samping itu, bidang supervisi telah secara tegas telah dipilahkan antara supervisi teknis dengan supervisi teknis edukatif. Jika di kurikulum 2013 ada kepala sekolah, urusan administrasi kurikulum yang ditangani oleh wakil kepala kurikulum, ada urusan administrasi kesiswaan, urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi persuratan dan pengarsipan, administrasi sarana prasarana, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, dan administrasi layanan khusus seperti penjaga sekolah, satpam, operator dapodik, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sistem kreditnya, pada tahun 1984 ini menggunakan sistem kredit dalam arti setiap kegiatan belajar siswa untuk bidang studi tertentu telah tuntas dihargai dengan kredit. Satu kreditnya yaitu 1 jam tatap muka, ditambah setengah jam pekerjaan rumah per minggu per semesternya. Di sini 1 jamnya sama dengan 45 menit. Pada kurikulum 2013, beban belajar SD atau madrasah ibtidaiyah ini dalam jumlah pelajaran per minggu.
Beban belajar 1 minggu kelas 1 adalah 30 pelajaran. Beban belajar 1 minggu kelas 2, 32 pelajaran. Beban belajar kelas 3 dalam 1 minggu ada 34 pelajaran, dan beban pelajaran 1 minggu untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 adalah 36 pelajaran. 1 jam pelajaran di sini adalah 35 menit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas April yang telah menerangkan materinya. Demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materinya. Kelompok 7, ayo. Ini teman-teman, Ibu cek di Google Drive itu kelompok 47, 64, 68, semuanya yang kemarin itu belum masukkan ini ya, PowerPoint ya. PowerPoint-nya di-upload ya, karena sudah mau ini, kita sudah mau kuis. Jadi Ibu perlu ngecek video dan PowerPoint Anda. Diletakkan di Google Drive. Ibu tadi ngecek, belum ada apa-apa di Google Drive-nya, belum ada PowerPoint. Termasuk yang hari ini maju juga diletakkan di situ ya. Baik, Ibu. Kita mulai. Ini lengkap anggota kelompok 94? Lengkap, Ibu. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selamat pagi Ibu Ika dan teman-teman sekalian. Saya Lewardani, selaku moderator dari kelompok 7 akan memulai presentasi kami yang membahas tentang pengembangan kurikulum Indonesia pada tahun 1994. Untuk anggota kelompok 7 sendiri ada saya, Lewardani, kemudian Esther Grace, kemudian ada Putri Prasetya Resmi, dan Andri S. Endun. Untuk pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang ajaran kurikulum di 1994, kemudian materi serta atau mata pelajaran di kurikulum 1994, kemudian evaluasi pembelajaran, dan analisis kritis kurikulum 1994 dengan kurikulum 2013. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Andri. Untuk Andri, dipersilakan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi atau ajaran dari kurikulum 1994. Nah, pada tahun 1994, kurikulum 1984 disempurnakan menjadi kurikulum 1994. Rasionalnya dari kurikulum ini menyesuaikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini ada satu amanah dalam undang-undang, yaitu perubahan pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem 1 bulan. Yang pembagian waktunya dalam waktu 1 tahun menjadi 3 periode. Hasil belajar atau raport anak didik dapat lebih cepat diketahui oleh orang tuanya, sehingga diharapkan orang tuanya dapat memberikan perhatian lebih dini dan lebih intensif kepada anak-anaknya. Kurikulum 1994 lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini juga disebut kurikulum persaingan karena setiap 3 bulan akan diadakan seleksi untuk mencari siswa yang juara dan tidak. Bagi yang bisa mempertahankan juaranya, maka akan mendapatkan hadiah dari guru. Sementara bagi yang tidak juaranya tidak bertahan, maka siap untuk digantikan oleh siswa yang bisa menyaingi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya akan saya bacakan materi atau mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 1994. Mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1994 ada 9. Di antaranya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan muatan lokal. Namun, terkhusus pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial tidak diberikan di kelas 1 dan kelas 2, melainkan mulai diberikan di kelas 3. Selanjutnya ada alokasi waktu pembelajaran. Di kelas 1 ada 30 jam pelajaran, di kelas 2 30 jam pelajaran, di kelas 3 38 jam pelajaran, di kelas 4 40 jam pelajaran, dan di kelas 5 dan 6 42 jam pelajaran setiap minggunya. Selanjutnya ada penyesuaian materi. Materi pembelajaran kurikulum 1984 yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Materi muatan lokal juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum yang super padat. Sedangkan tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman, konsep, dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi dalam pelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru harus memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen atau terbuka, dan dimungkinkan lebih dari satu jawaban dan penyelidikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk evaluasi hasil belajar kurikulum akan saya yang bawakan sendiri. Yang pertama yaitu penilaian pada kurikulum ini menekankan pada aspek kognitif terkait pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, serta pencapaian siswa dilaporkan dengan cara diperbandingkan dengan siswa lain. Penilaian pada kurikulum ini hanya berbentuk tulisan, lisan, dan perbuatan. Untuk bentuk-bentuk evaluasi, yang pertama ada acuan norma atau PAN, penilaian acuan norma. Penilaian ini berupa perbandingan antar siswa untuk menunjukkan tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Penilaian ini biasanya digunakan untuk seleksi. Jadi pada acuan norma ini biasanya digunakan untuk penilaian penempatan kelas. Kemudian yang kedua ada penilaian standar relatif. Hasil dari pengerjaan tugas dihitung berdasarkan nilai tertinggi dari kelompok. Penilaian ini tidak memandang suatu tes secara teliti. Jadi misalnya ada 10 siswa melakukan tes. Nah, dalam 10 siswa itu nilai tertingginya itu misalnya 80. Nah, orang yang nilainya 80 ini menjadi standar paling tinggi. Jadi orang yang nilai 80 ini akan mendapat nilai 100. Nah, nanti nilai berikutnya itu mengikuti dari nilai 100 itu sendiri. Kemudian ada penilaian kognitif. Bentuk tes kognitif yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tulis atau lisan, pilihan ganda, deskripsi objektif, penjelasan bebas, esai, menjodohkan, portofolio, atau pertunjukan. Kemudian ada penilaian kelas atau semester. Penilaian ini bertujuan mengetahui kemampuan siswa melalui penugasan harian dan ulangan umum. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, penilaian kelas atau semester ini biasanya berupa tugas-tugas harian, kemudian ulangan harian, serta UTS dan UAS. Untuk bentuk umum kemudian ada bentuk umum evaluasi, yaitu tes yang diberlakukan pada kurikulum ini hanya menggunakan kertas dan pensil. Jadi pada kurikulum ini masih menggunakan kertas dan pensil, belum ada penggunaan seperti komputer atau lain sebagainya.
Kemudian akan dijelaskan oleh Esther. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kritis kurikulum 1994 dengan kurikulum 2013. Perbandingannya dari kurikulum 1994 dikenal dengan nama kurikulum 1994 atau kurikulum super padat. Sedangkan kurikulum 2013 Esther suaranya nggak enak didengar. Esther ada gaung. Kalau nggak pakai headset bisa. Coba, Esther coba. Jadi kecil Esther, ibu jadi nggak dengar suaramu. Esther suaramu nggak kedengaran. Ya udah pakai headset nggak apa-apa. Nyeri dikit. Pakai itu aja, pakai headset aja. Headsetnya kayaknya rusak gitu. Selanjutnya perbandingan. Kurikulum 1994 dikenal dengan nama kurikulum 1994 atau kurikulum super padat. Sedangkan kurikulum 2013 dikenal dengan nama K13 atau kurikulum 2013 atau K13. Selanjutnya dalam hal fokus pembelajaran. Nah, untuk kurikulum 1994 fokus pada ranah pengetahuan, sedangkan kurikulum 2013 mengutamakan keterampilan abad 2021 meliputi 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi. Selanjutnya, dalam hal tujuan. Tujuan dalam kurikulum 1994 adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan yang terjadi. Karena jika di kurikulum sebelumnya dipertahankan, maka siswa tidak dapat mengalami perubahan, sehingga bisa dikatakan bahwa siswa hanya jalan mental dalam masalah prestasi. Sedangkan kurikulum 2013, pembelajaran kurikulum 2013 ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu mengkontribusi pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan berperadaban dunia. Selanjutnya dalam hal aspek yang ditekankan. Nah, untuk kurikulum 1994, peserta didik dituntut untuk lebih mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dikembangkan melalui pelatihan pengerjaan soal atau pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Sedangkan kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk mampu menggali sendiri ilmu pengetahuannya, memiliki hard skill dan soft skill, serta menguasai teknologi. Selanjutnya, dalam hal peningkatan. Dalam kurikulum 1994, proses pembelajaran lebih berfokus kepada penguasaan materi aplikasi. Sedangkan kurikulum 2013, proses pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya dalam hal evaluasi atau penilaian. Untuk kurikulum 1994, evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dalam melakukan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper atau pensil pen. Sedangkan kurikulum 2013, penilaian di rapor terdapat sikap yang penilaiannya berupa deskripsi dan penilaian pengetahuan dan keterampilan yang penilaiannya berupa angka, huruf, dan deskripsi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ika. Oke, hari ini 3 kelompok atau 4 kelompok? Siap, 4 Ibu. 4. Siap. Berarti masih kelompok 8 ya?
Terakhir ya? Ibu. Ya, silakan. Anggota kelompok lengkap Andri? Enggak, saya kelompok 7, Bu. Oh, Saya kelompok 7. Iya sih. Kelompok 8 siapa? Ibu buka ini dulu nih. Sulfia, Ulfa, Alma, dan Riani. Ya, kelompok 8 di Riani lengkap anggotanya? Lengkap, Ibu. Oke, silakan. Kita akan kuis di hari Sabtu, tapi tunggu kelas Ibu yang hari Kamis dulu ya, biar mereka belajar dulu 2 hari. Jadi kemungkinan kuis Sabtu. Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu Ika dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami mengenai kurikulum 1997 atau suplemen kurikulum 1999. Nah, yang beranggotakan saya sendiri, Febriani Marlin Celinesi, ada Rosmaida Almaya Sinta, ada Sulfia Putri Handayani, dan Ulfa Aulia. Di sini pokok pembahasannya yang akan kami bahas yaitu isi kurikulum 1997 atau suplemen 1999, ada materi pelajaran, ada evaluasi hasil belajar, suplemen kurikulum 1999, dan analisis kritis kurikulum 1997 atau suplemen kurikulum 1999 dengan kurikulum 2013. Nah, namun sebelumnya kami minta maaf atas kurangnya informasi yang akan kami paparkan nanti, karena melihat sumber yang sangat sedikit, baik dari jurnal maupun dari blog yang membahas tentang kurikulum ini. Yang pertama, untuk materi isi kurikulum 1997 atau suplemen kurikulum 1999 akan dijelaskan oleh Ulfa. Silakan Ulfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Febri atas kesempatannya. Boleh di next, Feb? Silakan Ulfa. Oke, jadi kurikulum 1997 ini merupakan hasil revisi dari kurikulum 1994. Permasalahan sebelumnya, Feb. Permasalahan saat pelaksanaan kurikulum 94 ini merupakan salah satu pendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum yang ada pada saat itu. Nah, salah satu upaya penyempurnaannya yaitu diberlakukannya suplemen kurikulum 1999 atau kurikulum 97. Nah, penamaan kurikulum 97 ini dapat disebut juga dengan revisi kurikulum 94 atau suplemen kurikulum 1999. Karena sama-sama dilaksanakan pada tahun 97 dan keberadaannya untuk penyempurnaan kurikulum 94. Nah, penyempurnaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip penyempurnaan kurikulum. Nah, prinsip penyempurnaan kurikulum itu sendiri yaitu penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan juga keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Dan yang keempat,
Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan materi pembelajarannya, evaluasi, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kelima, penyempurnaan kurikulum sebisa mungkin tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan sumber-sumber atau buku pelajaran yang ada serta sarpras yang ada pada sekolah. Dan yang terakhir, penyempurnaan kurikulum tahun 1994 ini di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Boleh di next, Feb. Nah, pada kurikulum 1997 ini membentuk proses belajar mengajar yang bukan hanya mengembangkan pengetahuan atau dalam aspek kognitif saja, melainkan pada kurikulum ini juga mengharuskan untuk mengembangkan aspek psikomotorik atau keterampilan dan afektif atau sikap siswa. Oleh karena itu, dikatakan sebagai berbasis kompetensi melalui kurikulum 97 ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan dalam menerapkan pengetahuannya dan memiliki sikap sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ulfa. Yang berikutnya tentang mata pelajaran suplemen kurikulum 1999 yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, pada kurikulum suplemen 1999 ini, karena ini merupakan revisi dari kurikulum 1994, nah, mata pelajarannya sendiri disamakan dengan kurikulum 1994 yang mencakup 9 mata pelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 7, yaitu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan, dan kesenian, pensiksikan jasmani dan kesehatan, dan ada muatan lokal. Nah, untuk ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial ini diterapkan pada kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk alokasi waktu setiap mata pelajaran dalam satuan minggu ini tidak mengalami perubahan. Nah, di sini ada beberapa bentuk penyesuaian antara lain meliputi yang pertama ada penghapusan subpokok bahasan, yang kedua ada penyederhanaan subpokok bahasan, yang ketiga ada penggabungan dan pemindahan pokok bahasan, yang keempat ada menunda pembahasan materi tertentu pada kelas yang lebih tinggi, yang kelima menjadikan materi wajib menjadi pengayaan dan sebaliknya, yang keenam ada menata urutan dan distribusi pokok bahasan, yang ketujuh ada penyempurnaan kalimat dalam GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran yang dianggap kurang jelas. Yang berikutnya ada evaluasi hasil belajar suplemen kurikulum 1999 yang akan dijelaskan oleh Sufia. Silakan Sufia. Baik, terima kasih Febriani. Bisa di next. Ini ada evaluasi hasil belajar kurikulum 1999. Yang pertama ada penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Jadi nilai-nilai yang diperoleh siswa kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Tadi di kelompok 7 juga sudah sempat dijelaskan ya terkait penilaian ini. Yang kedua ada teks objektif. Jadi seperti tes tulis, lisan, pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Objek yang diukur adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga ada sistem semesteran. Jadi evaluasi pada kurikulum ini dilakukan serempak tiap semester. Jadi pada kurikulum 1994 itu kan sistemnya sempat menggunakan catur bulan. Kemudian pada revisi di kurikulum 1999 ini, akhirnya kembali lagi seperti kurikulum 1984, yaitu menggunakan sistem semesteran. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Sylvia. Yang berikutnya tentang analisis kritis kurikulum 1997 atau suplemen kurikulum 1999 dengan kurikulum 2013 yang akan dijelaskan oleh Rosmaida. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Febriani atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan analisis kritis antara kurikulum 1997 dengan kurikulum 2013. Dari aspek namanya sudah berbeda ya. Pertama ada kurikulum 1997 dikenal dengan nama revisi kurikulum 1994 atau suplemen kurikulum 1999. Sedangkan kurikulum 2013 ini dikenal dengan nama K13 atau kurikulum 2013. Selanjutnya pada aspek pendekatan, kurikulum 1997, kegiatan pembelajarannya masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian kurikulum 2013, pendekatannya kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya pada aspek yang ditekankan, kurikulum 1997 ini, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan dalam menerapkan pengetahuannya dan memiliki sikap sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sedangkan kurikulum 2013, peserta didik diharapkan mampu menggali sendiri pengetahuannya serta aktif dalam hal melaksanakan observasi, bertanya, menalar, dan mempresentasikan apa yang diperolehnya saat belajar. Boleh di next. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada aspek mata pelajaran, kurikulum 1997, mata pelajarannya itu lepas satu dengan yang lainnya, yaitu seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah. Kalau misalnya kurikulum 2013 ini, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Aspek selanjutnya adalah pengajaran oleh guru. Kurikulum 1997, setiap guru itu hanya mengajarkan satu mata pelajaran saja, sedangkan kurikulum 2013, setiap guru mengajar beberapa mata pelajaran yang diintegrasikan. Yang terakhir ada kompetensi. Kurikulum 1997, kompetensinya diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi ini. Demikian pemaparan materi mengenai kurikulum 1997 atau suplemen 1999 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.